Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Dede. Nah, kalau berjumpa dengan kakak, maka pasti kita akan pelajari mata pelajaran kimia. Ya, untuk saat ini kakak akan membahas materi kelas 10. Boleh kalian buka codingnya ya. Untuk yang kelas 10, kita akan membahas paket 8 mengenai perhitungan kimia. Jadi kalau di sekolah ada beberapa guru yang menyebutkan sebagai materi stoikiometri. Jadi perhitungan kimia dan stoikiometri sama ya. Nah, untuk di GO sendiri, perhitungan kimia ini kita bagi menjadi dua, yaitu di paket 8 dan paket 9. Jadi nanti kita akan ada pembahasan perhitungan kimia 1 dan perhitungan kimia 2. Untuk saat ini kita membahas perhitungan kimia 1 dulu ya. Jadi kalian boleh buka paket 8 di codingnya halaman 200. Nah, untuk di perhitungan kimia 1 ini ada 3 subbab yang akan kakak bahas. Yang pertama adalah konsep mol, yang kedua adalah rumus kimia, ya, jadi perhitungan rumus kimianya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kadar zat. Nah, ini tiga ini sering banget keluar sampai nanti kalian kelas 12, bahkan untuk UTBK pun sering ditanyakan. Jadi tolong dipahami lebih dalam ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bagian yang pertama yang tadi kakak bilang, yaitu ada yang namanya konsep mol. Oke, mol, apa sih yang dimaksud dengan mol? Sebenarnya sama seperti di ilmu matematika, ada yang namanya panjang, satuan internasionalnya adalah meter, atau kalau massa, satuan internasionalnya adalah kilogram. Nah, di kimia juga ada, jadi mol ini sebenarnya adalah suatu satuan. Sebelumnya di paket 7 kita sudah pernah membahas mengenai hukum Avogadro ya, jadi di situ dia membahas jumlah partikel. Jadi mol pada awalnya adalah satuan yang menyatakan banyaknya jumlah partikel dalam keadaan standar ya. Jadi kita langsung masuk ke definisinya ya. Jadi namanya mol, jadi kakak bilang adalah ya, satuan yang menyatakan jumlah partikel. Nah, sebelumnya sudah ada yang namanya bilangan Avogadro. Ada yang masih ingat enggak? Yo, bilangan Avogadro. Berapa nilainya? Ya, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Itu dalam keadaan apa sih? Yaitu dalam keadaan 1 mol. Jadi yang namanya 1 mol ini sama saja menyatakan partikelnya berjumlah 6,02 kali 10 pangkat 23 nih. Jadi ini awalnya ya, definisi sebagai molnya ya. Oke. Nah, dari sini kita punya dong ya rumus untuk menentukan mol yang pertama. Jadi kita punya yang pertama yaitu hubungan mol dengan jumlah partikel. Oke, ini adalah rumus pertamanya ya. Jadi kita punya hubungan, rumusnya di sini adalah yang namanya mol sama dengan ya n, kita lambangkan sebagai n, yaitu jumlah partikel kita singkat sebagai Jp dibagi dengan bilangan Avogadro-nya ya. Jadi di sini kita punya ya yang namanya n tadi adalah mol, kemudian Jp maksudnya adalah jumlah partikel, sedangkan L adalah bilangan Avogadro. Ya, seperti biasa bilangan Avogadro-nya yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, untuk lebih jelas kalian bisa buka codingnya masih di halaman yang sama, halaman 200 ya. Di situ ada contoh soalnya. Jadi di situ ada contoh soal halaman 200. Kita bahas yang mana ya untuk contoh soalnya? Di situ ada untuk jumlah partikel ada 2 soal kalau nggak salah. Kita bahas yang nomor 1 aja deh ya. Di situ kita tuliskan ya biar lebih jelas. Contoh soal yang pertama. Oke, di contoh soal nomor 1 itu dia bilang, dia soal gini ya.
jumlah partikel, ya di sini tentukanlah jumlah partikel. Nah, dia ada dua nih yang menyatakan, ada atom, ada molekul, ya. Jadi dia bilang jumlah partikel atom atau molekul. Berarti boleh kedua-duanya ya. Yang terdapat dalam Nah, di situ ada A dan B. Nah, kita langsung ke yang B aja ya, yang agak kompleks. Di situ dia bilang bagian B itu adalah 2 mol air, atau air lambang kimianya atau rumus kimianya adalah H2O. Nah, gimana kalau ada soal seperti ini? Jadi tentukan jumlah partikel atom atau molekul. Apa sih bedanya, Kak? Kapan kita pakai atom, kapan kita pakai molekul? Jadi ketika kita pakai atom, kalau yang ditanyakan adalah ya satu atom saja. Misalnya dalam molekul air ada berapa jumlah atom H-nya? Nah, itu berarti pakai kata atom atau atom O-nya. Jadi dia berdiri sendiri. Sedangkan kalau mau pakai satuan molekul, ya nanti tergantung berarti dilihatnya dari si senyawa. Jadi H2O dalam satu kesatuan. Itu bedanya kapan kita pakai atom, kapan pakai molekul. Ya, jadi kalau guru di sekolah kalau tidak menyebutkan, maka kalau soalnya adalah suatu senyawa, normalnya kalian jawabnya dalam molekul. Ya. Nah, jadi di sini apa yang kita ketahui? Ya. Jadi pertama diketahui molnya ya, mol H2O-nya adalah sebanyak 2 mol. Ya, di sini ada 2 mol. Nah, kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah tentukan jumlah partikel. Tadi lambangnya kita misalkan sebagai Jp ya. Jadi di sini berapa Jp-nya? Ya sudah, berarti tinggal kita pakai rumusnya. Apa rumusnya? Yang ada Jp dan N? Betul ya, yang ini hubungan mol dengan jumlah partikel. Jadi kita pakai rumusnya adalah N sama dengan Jp dibagi dengan L. Maka di sini tinggal kita masukkan. Nah, M-nya, molnya yaitu adalah 2 mol. Kemudian jumlah partikel dicari. Bilangan Avogadro selalu tetap ya, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Kali silang deh ya secara matematis. Berarti kita dapatkan jumlah partikelnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 dikalikan dengan 2. Maka didapatkan nilainya adalah 12,04 kali 10 pangkat 23. Nah, tadi kan molnya dipakai mol air. Maka satuan yang kita dapatkan adalah molekul. Gitu, ya. Jadi ini bedanya menggunakan atom dan molekul. Oke, Kak, gimana kalau nanti misalnya ditanyakan adalah atom? Ya sudah, berarti kalau sudah dapatkan jumlah partikel dari molekulnya, tinggal lihat yang ditanya molekul siapa, molekulnya H atau molekulnya O. Jadi kalau dalam air, kalau ditanya atom H, berarti lihat di sini dalam satu molekul air dia punya 2H. Berarti kalau molekulnya ada sebanyak ini, nanti jumlah partikel H-nya tinggal dikalikan dengan 2. Sedangkan untuk jumlah atom O, nah lihat, setiap molekul air hanya mengandung satu atom O. Maka nanti didapatkan jumlah atom O-nya adalah sebanyak jumlah partikel molekulnya itu langsung. Jadi itu ya perbedaan antara atom dengan molekul. Oke, kalau begitu sekarang kita lanjut hubungan yang kedua ya. Hubungan yang kedua adalah hubungan mol ya, hubungan mol dengan massa molekul atau massa relatif. Oke, nah untuk yang kedua ini hubungan mol dengan massa relatif. Sebelumnya kita udah belajar ya, di paket sebelumnya ada yang namanya massa atom relatif, ada yang namanya massa molekul relatif. Kapan kita pakai AR, kapan kita pakai MR tergantung. Kalau nanti yang diketahui adalah H2O molekul, berarti kita pakainya MR. Tapi kalau yang diketahui hanya CU, dia berdiri sendiri, dia atom, maka kita pakainya adalah AR ya. Jadi apa hubungannya antara mol dengan massa relatif tadi? Rumusnya adalah mol sama dengan
gram dibagi dengan AR atau MR ya. Jadi nanti di sini N-nya masih sama seperti tadi ya. N-nya adalah mol. Nah, gramnya berarti massa ya. Oke, Kak, kenapa nggak tulis massa aja di sini? Karena memang kita harus gunakan satuannya yang gram, bukan kilogram ya. Oke, kemudian ml-nya adalah massa molekul relatif. Berarti nanti kalau dia berdiri sendiri kita pakainya AR. Jadi massa atom relatif ya. Oke, nah untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat contoh soal ya. Untuk halamannya masih sama ya, masih halaman 200. Jadi bisa dilihat di situ contoh soal halaman 200. Tadi kita sudah membahas nomor 1, maka untuk sekarang kita lanjut yang contoh soal nomor 2 ya. Oke, untuk yang nomor 2 sebentar ya. Di sini dia bilang ya, soalnya tentukan jumlah partikel tentukan jumlah partikel atom lagi ya. Jadi ini atom atau molekul yang terdapat dalam kita pakai yang nomor 3 aja. Ini sama seperti yang tadi ya. Ini untuk kalian coba untuk yang nomor 2. Jadi kita ganti untuk yang massa molekul relatif yang nomor 3 ya. Oke, untuk yang nomor 3 tapi masih sama halamannya ya. Oke, di halaman ini halaman 200. Di situ dia bilang tentukanlah jumlah mol dari, nah di sini ya ada poin A sama poin B. Kita langsung ke poin B ya. Dia bilang 5,3 gram Na2CO3 di mana ARC adalah 12, ARO adalah 16 dan ARNA adalah 23. Jadi ini untuk soal yang nomor 3 ya. Di sini tentukanlah jumlah mol dari. Nah, maka yang diketahui pertama di sini adalah yang pertama ada gramnya ya, masanya dari Na2CO3 yaitu sebanyak 5,3 gram. Nah, berarti sekarang kita harus nyari MR karena di sini baru diketahuinya AR masing-masing. Ya, jangan lupa nyari MR gimana? Gampang kok, kan di sini senyawanya Na2CO3. Berarti untuk nyari MR-nya tinggal dijumlahkan aja AR-nya masing-masing. Ya berarti kita punya ARNA ditambah dikali 2 ya, karena Na-nya ada 2, ditambah dengan ARC kalikan 1 saja, ditambah dengan ARO ya, ada 3, berarti kita kalikan dengan 3 ya. Berarti kita masukkan ini 23 kali 2 ditambah C-nya 12 ditambah O-nya adalah 16 kali 3. Berarti didapatkan 46. 46 tambah 12 berarti 58. 58 tambah 48. 58 tambah 8 berarti kita dapatkan 106 untuk ML-nya. Apa yang ditanyakan? Ternyata yang ditanyakan adalah tadi masih sama ya, yaitu molnya berapa. Sudah, langsung kita jawab saja pakai rumus yang tadi kita bahas ya, yaitu berarti ini ya, rumusnya mol sama dengan gram dibagi dengan ml. Kita masukkan gramnya. Gramnya yaitu 5,3 gram dibagi ml-nya ini ya 106. Berarti dapat berapa? Jadi 1/20. Maka jadi 0,05 mol. Nah, ini adalah mol yang berhubungan dengan massa relatif. Oke, ini untuk 2 hubungan di awal. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke hubungan yang selanjutnya, yaitu hubungan mol dengan
volume. Kakak hapus ya untuk yang materi ini. Oke. Jadi kalau di situ di coding bisa kalian lihat hubungan mol dengan volume. Ya, ada beberapa subbagian lagi untuk yang volume karena akan ada beberapa keadaan. Ya, sebentar ya. Oke. Nah, untuk yang ketiga ya, yaitu hubungan mol dengan volume. Nah, untuk hubungan mol dengan volume kita bagi jadi dua keadaan. Jadi, keadaan yang pertama yaitu keadaan kita sebut sebagai STP. Apa sih STP? STP itu maksudnya adalah dia dalam keadaan standar temperatur and pressure. Oke, ya. Jadi dalam keadaan suhu dan tekanan yang standar. Apa sih atau kapan sih terjadi STP? Yaitu dia bilang ketika suhunya 0 derajat Celcius sedangkan tekanannya ketika adalah 1 atm. Jadi reaksi yang terjadi pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm kita sebut dalam keadaan STP. Nah, kalau dalam keadaan STP maka hubungan mol dengan volumenya adalah menjadi mol sama dengan V dibagi 22,4. Oke. Kenapa jadi 22,4 ya? Karena dalam keadaan STP setiap 1 mol senyawa akan memiliki volumenya sebanyak 22,4 liter. Jadi ini hubungan awalnya. Dari percobaan didapatkan seperti ini. Makanya rumusnya menjadi mol sama dengan V dibagi 22,4. Ya, oke. Untuk soalnya bisa kita lihat. Ya, ganti halaman sekarang kita di halaman 201 ya untuk contoh soalnya. Contoh soal halaman 201. Oke, yang sekarang kita bahas, lihat yang nomor 5 ya. Jadi bisa kalian lihat codingnya nomor 5 halaman 201 contoh soal. Oke, kita catat dulu deh sebentar ya supaya kelihatan. Tentukan volume masing-masing gas di bawah ini pada keadaan standar. Nah, kita langsung yang B ya. 4,8 gram gas metana jika diketahui metananya adalah CH4 lalu diketahui lagi AR-nya masing-masing. Ini kita punya ARC adalah 12 sedangkan ARH adalah 1. Nah, apa aja yang diketahui di sini berarti? Oke, diketahui berarti kita punya ya. Tentukan, berarti yang ditanya ya. Nah, yang kita di sini 4,8 gram gas metana. Berarti kita punya masanya ya, gramnya yaitu 4,8 gram. Kemudian cara 4 ada AR, maka bisa kita dapatkan MR, yaitu berarti ARC tambah ARH dikalikan dengan 4 karena dia ada 4H-nya. Maka kita dapatkan ARC-nya 12 tambah H-nya itu adalah 1 kali 4, didapatkanlah 16 MR-nya ya. Nah, ada lagi nggak yang diketahui? Nggak ada ya? Udah, berarti tinggal yang ditanyakan tadi di awal sudah disebutkan ya, tentukan volume. Berarti yang ditanyakan adalah berapa volumenya, tapi ada keadaan khusus yaitu dalam keadaan standar. Nah, kalau standar berarti kita pakai rumus yang ini. Mol sama dengan V dibagi 22,4 ya. Jadi langsung kita jawab. Pakai rumusnya yaitu mol sama dengan V dibagi 22,4. Maka
maka kita dapatkan untuk volumenya adalah 5 ruas ya, 22,4 nya jadi dikalikan dengan mol ya, jadi mol dikali 22,4. Oh kak, molnya belum ada. Nah berarti kita uraikan ya, ada gram ada ml, berarti ini kita ganti jadi gram per ml. Jadi hubungan yang kedua tadi kita pakai di sini dikalikan dengan 22,4, maka gramnya 4,8 dibagi 16 dikali 22,4. Yo, mana yang bisa dicoret? Ini dapat 3 tapi dapat 10 di bawah ya. Berarti jadinya adalah 672, kemudian komanya 1 sama dibagi 10 lagi. Berarti dapat 6,72 liter. Jadi inilah volume dari si gas metana dalam keadaan standar ya. Oke. Nah, ini adalah hubungan mol dengan volume ya, bagian pertama. Bagian yang kedua yaitu tadi sudah ada keadaan STP, berarti ada keadaan bukan STP ya. Jadi yang B masih bagian yang ketiga ya. Yang B adalah keadaan bukan STP. Nah, berarti kapan sih Kak keadaan bukan STP itu? Ya pokoknya selain temperaturnya 0, tekanannya 1. Berarti kalau dia bilang tekanannya 1, tapi temperaturnya 1 derajat. Nah, berarti itu bukan dalam keadaan STP. Maka kita pakai keadaan yang ini nih. Jadi rumusnya apa sih? Rumusnya itu adalah pakai gas ideal ya. Jadi PV sama dengan nRT ya. Jadi P kali V sama dengan N kali R kali T. Apa sih di sini P-nya ya? P-nya seperti di fisika sama ya. Jadi P-nya adalah tekanan. Ingat, dia harus dalam satuan ATM. Jadi kalau dia milimeter aksa atau sentimeter aksa harus diubah jadi ATM. Kemudian V-nya adalah volume dan harus dalam keadaan liter. Kemudian M-nya sama seperti sebelumnya yaitu mol ya. Kemudian R-nya adalah tetapan gas ideal. Berapa? Yaitu 8,02 kali 0,082 ya. Tetapan gas ideal adalah 0,082, satuannya adalah ATM liter per mol Kelvin ya. Nah, kemudian ada T-nya. T-nya adalah suhu atau temperatur harus dalam keadaan Kelvin satuannya ya. Jadi kalau derajat Celcius kita ubah jadi Kelvin ya. Nah, untuk contohnya ya, contoh soal sebelumnya nanti juga selain ada keadaan bukan STP ini, di bagian ini akan didapatkan juga jika ada pembanding gas lain. Jadi ada pembanding gas lainnya. Oke ya. Pembanding gas lainnya ini biasanya ada kata kuncinya kok. Kata kuncinya itu adalah ketika T dan P sama. Atau cirinya juga bisa ketika ditanyakan misalnya NH3, gas NH3, ternyata diketahui gas lainnya misalnya H2. Nah, biasanya itu adalah pakai rumus pembanding. Nah, jika ada pembanding gas lainnya, kita pakai rumusnya itu adalah N1 per N2 sama dengan V1 per V2 ya. Jadi ini jika ada pembanding lain. Oke, jadi N sama V-nya sama ya, N-nya adalah mol. Oke, di sini N-nya adalah mol. V-nya adalah volume. Seperti biasa harus dalam keadaan liter. Oke, untuk contoh soalnya kita hapus dulu ya bagian kirinya. Oke, masih di halaman 201, kalian bisa buka codingnya halaman 201 untuk soal nomor 6 ya. Tadi sudah kita bahas nomor 5, tadi sekarang nomor 7 ya. Untuk contoh soalnya. Oke.
Contoh soal halaman 201. Yang kita bahas adalah, kita bahas adalah yang nomor 7 ya. Oke, untuk yang nomor 7, kita tuliskan dulu sebentar ya. Di coding yang kalian buat bisa kalian lihat ya sekalian. Di situ berapakah volume, dia bilang berapakah volume dari 0,5 mol gas NO jika, nah ada dua bagian. Untuk saat ini kita bahas kedua-duanya ya. Yang A, diketahui suhunya adalah 27 derajat Celcius dan tekanannya adalah disitu diketahui 3 atm. Dan poin B-nya ya, jadi ini soalnya ada dua ya, T dan P tertentu. Nah, udah kelihatan ya di sini kata kuncinya T dan P tertentu, di mana 1 mol oksigen adalah sama dengan 20 liter ya. Jadi ini untuk contoh soal nomor 7 halaman 201 ya. Berapakah volume? Berarti yang tanyakan V-nya ya. Dari 0,5 mol gas NO jika, nah ada dua bagian, kita jawab satu persatu ya. Kita jawab bagian A dulu. Yang A diketahui, yaitu mol gas NO-nya adalah 0,5 mol. Apalagi bagian A, ada suhunya 27, ubah ke Kelvin, berarti suhunya menjadi 27 tambah 273, kita dapatkan 300 Kelvin ya. Kemudian tekanannya 3 atm, oh udah atm, berarti udah nggak perlu dikonversi lagi, udah atmosfer ya. Jadi P-nya adalah 3 atm. Yang ditanyakan yaitu tadi berapa volumenya. Maka di sini kita langsung pakai rumusnya ya, PV sama dengan nRT karena dia bukan dalam keadaan standar ya. Jadi kita pakai rumus P kali V sama dengan N kali R kali T ya. Nah, walaupun dia tidak menyebutkan nilai R-nya, maka kalian harus tetap sudah tahu yang karena dia ada suatu tetapan yaitu 0,082 ya. Oke, jadi kita masukkan P-nya adalah 3, volumenya dicari, molnya adalah 0,5, R-nya 0,082, T-nya adalah 300. Nah, mana yang bisa kita coret? Di sini ada 3 dengan 3 ya, ini jadi 1. Oke. Kemudian tinggal kita balikan ya. Oke, ini jadinya didapatkan V-nya adalah 0,5, kakak jadikan setengah ya biar enak. 0,082 kali 100 berarti jadi 8,2. Nah, kan lebih enak ya angkanya. Berarti 8,2 dibagi 2 dapatlah 4,1 liter. Oke, ini adalah jawaban yang poin A ya. Nah, jadi kalau tidak keadaan standar kita pasti pakai rumus yang PV sama dengan nRT ya. Nah, sekarang kita masuk yang poin B. Nah, untuk di poin B-nya yang diketahui masih sama ya. B diketahuinya masih sama, yaitu molnya tadi 0,5 mol. Nah, tapi T dan P tertentu di mana 1 mol O2 berarti kita punya. Ya, ini berarti molnya NO, terus ada molnya O2 yaitu 1 mol. Kemudian ada volume O2-nya yaitu 20 liter. Yang ditanyakan adalah berapa volume dari NO-nya. Karena tadi udah ada kata kunci T dan P tertentu atau T dan P sama, maka kita pakai pembanding. Dan lagi pula saya diketahui ya ada gas lain yang ditanyakan adalah NO, diketahui lagi gas lain, maka kita pakai rumus pembanding. Jadi kita pakai rumusnya adalah yaitu
M1 per M2 sama dengan V1 per V2. Oke, sekarang kita anggap keadaan satunya itu adalah yang ditanyakan, yaitu misalnya gas NO. Yang keadaan 2 barulah yang diketahui lainnya, yaitu gas O2 ya. Nah, jadi tinggal kita masukkan ya. Berarti ini molnya NO adalah 0,5 dibagi molnya O2 adalah 1 mol sama dengan volume NO dicari dibagi volume O2-nya, yaitu adalah 20 liter. Tinggal kali silangnya. Berarti kita dapatkan volume NO adalah 0,5 dikali 20, ya setengah kali 20, maka kita dapatkan yaitu 10 liter. Nah ya, jadi mol yang sama tapi jika dalam keadaan yang berbeda akan memiliki volume yang berbeda. Ini adalah hubungan antara mol dengan volume. Oke, semoga sudah jelas ya, karena kita akan lanjut ke bagian yang B. Dari bagian A, konsep mol ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke bagian yang B-nya ya. Ini kakak hapus dulu semua. Oke, untuk bagian B, kita sebelumnya sudah pernah belajar rumus kimia ya. Jadi rumus kimia kita bagi menjadi 2 kan ya. Yaitu adalah rumus empiris dan ada rumus molekul. Yo, siapa yang masih ingat rumus empiris sama rumus molekul? Apa bedanya? Bisa kalian buka codingnya, masih di halaman 201 ya. Oke. Jadi untuk yang bagian B adalah perhitungan rumus kimia. Oke, nah tadi kita udah sedikit review, ada rumus empiris sama rumus molekul. Apa bedanya rumus empiris sama rumus molekul? Jadi misalnya kakak punya senyawanya adalah glukosa, rumus molekulnya C6H12O6, sedangkan rumus empirisnya berarti paling sederhananya dari C6H12O6 kita sederhanakan menjadi CH2O ya. Jadi itu perbedaan antara rumus molekul dan rumus empiris. Kita masuk ke bagian yang pertama ya, yaitu menentukan rumus empiris. Oke, jadi rumus empiris selanjutnya kakak sebut sebagai RE ya. RE ini adalah rumus paling sederhana ya. Oke, jadi sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Gimana cara menentukannya? Nah, ini bisa didapatkan dari tinggal kalau ada rumusnya senyawanya adalah AX BY. Jadi kita terdiri dari unsur A dan unsur B. Apakah hanya 2 unsur dalam satu senyawa? Bisa lebih. Jadi kalau ada 3 berarti ada A, B, D, ada C juga. Nanti biasanya di soal disebutkan ada unsur apa saja. Maka untuk senyawa AX BY ini kalau ditanyakan rumus empirisnya, tinggal kita cari untuk menentukan rumus empirisnya, yaitu perbandingan mol A dengan mol B. Kan sebelumnya kita udah belajar di mol ya. Nah, jadi di sini molnya, M-nya adalah mol. Nah, biasanya rumus yang dipakainya adalah gram per ml. Jadi yang hubungannya dengan massa relatif ya. Oke, nah ini untuk menentukan rumus empiris. Nah, sedangkan yang kedua adalah jika ada rumus empiris, tadi ada yang namanya rumus molekul. Rumus molekul. Jadi selanjutnya rumus molekul selanjutnya kakak akan singkat sebagai RM ya, rumus molekul. Oke, nah kalau rumus molekul ini berarti dia adalah sebenarnya perbandingan unsur dalam senyawa sebenarnya ya. Jadi ini adalah perbandingan unsur dari senyawa sebenarnya.
carinya untuk menentukan Rm-nya, maka harus sudah diketahui Re-nya dulu, baru bisa kita dapatkan rumus molekulnya, yaitu dengan cara Mr rumus empiris dikalikan dengan M pasti adalah sama dengan Mr dari rumus molekul. Jadi kita pakai alat bantu massa molekul relatif ya. Oke, untuk lebih jelasnya boleh kalian buka codingnya masih di halaman yang sama ya. Contoh soal nomor 9 halaman 201. Oke, contoh soal halaman 201, kalian bisa lihat nomor 9. Kalau tuliskan dulu sebentar ya. Oke, di coding kalian disebutkan ya, dalam 6 gram senyawa karbon yang diketahui Mr-nya adalah 60 ya, terdapat 2,4 gram karbon, kemudian ada 0,4 gram hidrogen, dan sisanya adalah oksigen. Oke, kemudian dia bilang diketahui lagi ada ARC-nya 12, ARH-nya adalah 1, dan ARO-nya adalah 16. Nah, ada dua yang ditanyakan di sini. Dia bilang tentukan yang A yaitu rumus empiris dan yang B adalah rumus molekulnya. Itu yang ditanyakan ya. Oke. Nah, di sini kita jawab satu persatu ya, atau diketahuinya dulu deh. Diketahui. Berarti kita punya pertama 6 gram senyawa karbon, berarti totalnya 6 gram. Ini fungsinya supaya kita tahu gram masing-masing. Jadi kan di sini ada karbon nih, berarti ada gram karbon yaitu 2,4 gram. Kemudian ada hidrogen, berarti ini gram H-nya ya, yaitu 0,4 gram, dan sisanya adalah oksigen. Berarti dari 6 gram ini sudah diambil 2,4 dan 0,4, berarti jadi totalnya 2,8. Maka dari 6 gram, dari 2,8 sisanya adalah 3 gram. O-nya adalah 3,2 gram. Dengan diketahui AR-nya masing-masing sudah ada ya. Nah, kemudian di sini ditanyakan ada rumus empiris dan rumus molekul. Oke, kita langsung jawab bagian yang A. Ya, rumus empiris. Untuk menentukan rumus empiris berarti kita butuh perbandingan molnya tadi ya. Kan di sini ada ASBY. Nah, kalau ini berarti ada 3 loh nanti unsurnya, yaitu ada C, H, dan O. Ya, maka kita bandingkan molnya masing-masing. Berarti di sini ada mol C banding mol H banding dengan mol O-nya. Nah, ini ada gram, ada AR, berarti kita pakai yang rumusnya adalah gram per ARC. Maka kita bandingkan juga dengan gram per ARH, kita bandingkan juga dengan gram per ARO. Tinggal kita masukkan. Gram C-nya adalah 2,4 dibagi ARC-nya adalah 12 banding gram H-nya adalah 0,4 dibagi AR-nya adalah 1, dan tadi sisanya O-nya adalah 3,2 gramnya yang dibagi AR-nya adalah 16. Oke. Berarti kita dapatkan 2,4 per 12 adalah 0,2 banding 0,4 banding 0,2. Oke, paling sederhana berarti berapa perbandingannya? Yaitu 1 banding 2 banding 1. Nah, ingat ini punya C, ini punya H, dan punya O. Berarti kita punya rumus empirisnya adalah C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Nah, inilah yang disebut sebagai rumus empiris dari senyawa karbon tersebut. Ya, ini untuk yang bagian A. Nah, untuk bagian B yang ditanyakan adalah rumus molekul. Ya. Nah, dari sini berarti kita punya dong MR dari rumus empiris dulu.
Ya kan tadi rumus empirisnya CH2O. Berarti ARC tambah ARH kali 2 ditambah dengan ARO ya. Maka kita dapatkan 12 tambah 1 kali 2 ditambah 16. Berarti 12 tambah 2 14 tambah 16 dapatlah 30 ya. Oke. Nah, kemudian di sini jika MR-nya tadi terlewat ya. MR-nya diketahui ya, ada 60. Di sini ada diketahui MR-nya adalah 60. Nah, kalau sudah diketahui MR dari awal, maka sudah kita pastikan ini adalah MR dari rumus molekulnya ya. Berarti kita udah ada rumus empirisnya MR-nya juga si yang rumus molekul ya. Nah, jadi tinggal kita pakai rumusnya tuh. MR rumus empiris dikalikan dengan M sama dengan MR dari rumus molekul ya. Tinggal kita masukkan deh ya. Jadinya rumus empirisnya tadi adalah 30 kali M. MR rumus molekulnya adalah 60. Maka didapatkan nilai N-nya adalah 60 per 30, yaitu adalah 2. Nah, udah selesai belum? Ya, ini kan adalah rumus molekul. Nah, berarti kita kalikan si CH2O ini, kan ini sebagai N ya. Tadi kan dikalikan dengan N. Berarti kita punya CH2O dikalikan dengan 2. Maka didapatkan C-nya 1 kali 2 dapat jadi C2. H-nya berarti 2 kali 2 jadinya 4. O-nya 1 kali 2 jadinya adalah O2. Nah, ini adalah rumus molekul dari senyawa karbon tersebut. Nah, sampai di sini untuk yang perhitungan rumus kimia. Untuk bagian terakhir ya, kan tadi kita udah sebutkan di awal ada 3 bagian ya, yaitu kadar zat. Jadi dalam contohnya di sini ada 6 gram senyawa karbon. Nah, di sini diketahui perbandingan dari unsur-unsurnya. Ya, itu akan selalu tetap. Kita sudah pelajarinya di hukum kimia, dasar kimia sebelumnya ya. Oke, jadi yang ini kita hapus dulu. Untuk kodenya masih sama di halaman 201 ya untuk yang kadarnya. Bagian terakhir ya untuk perhitungan kimia 1 ini. Jadi nanti kita lanjut di perhitungan kimia yang kedua di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Nah, untuk bagian terakhir yang C ya. Yang C itu tadi kakak bilang adalah kadar zat atau kadar unsur. Sama ya. Memang kalau di UTBK, di ujian mandiri lebih seringnya ditanyakan kadar zatnya. Ya, tapi kalau kalian biasanya akan sering tanyakan kadar unsurnya. Jadi dalam senyawa karbon, kadar karbonnya aja berapa persen ya? Nah, itu bisa kita cari ya. Pakai rumusnya adalah kalau dalam satuan persen yang ditanyakan bisa pakai persen unsur X sama dengan ALX. Oh ya, nanti misalnya dalam senyawanya ya. Dalam senyawanya kayak gini. Tadi dari awal kita udah pakai AXBY. Nah, dalam senyawa AXBY ini ditanyakan berapa persen si A, berapa persen si B-nya. Bisa kita pakai rumus persen A adalah sama dengan ARA dikalikan dengan jumlah A-nya. Nah, jumlah A ini dari mana? Yaitu dari si X ini. Jadi kalau dia A2 berarti jumlahnya 2 ya. Dibagi dengan MR si senyawanya. Karena ditanya persen, maka tinggal dikalikan dengan 100%. Kalau dia minta dalam satuan persen, bisa juga nanti diminta dalam satuan massa. Nah, kalau dalam satuan massa sebenarnya mirip rumusnya, berarti ini gram A sama dengan ARA dikali jumlah A dibagi, jadi ini masih sama ya, MR senyawanya. Nah, dikalikannya bukan 100% lagi, tapi dengan massanya si senyawa. Jadi ini adalah rumus utama dari kadar unsur ya. Nah, untuk contoh soalnya bisa kalian lihat di halaman selanjutnya ya. Di halaman 202 kita bahas yang nomor 11 ya. Oke, contoh soal halaman 202 nomor 11. Oke, kita tuliskan dulu soalnya sebentar ya.
massa atom relatif dari Fe yaitu 56, S 32 dan O adalah 16. Hitung massa besi yang terdapat dalam 4 gram Fe2SO4 3 kali. Oke, ini soalnya ya. Yang ambil contoh soal nomor 11. Oke, berarti kita punya apa nih yang diketahui? Ya, kita cari dulu. Yang pertama diketahuinya adalah ada massa atom relatif. Ya, jadi ada ArFe 56, ArS 32, ArO-nya adalah 16. Itu massa besi yang terdapat dalam 4 gram. Berarti itu gram senyawanya ya. Jadinya itu adalah gram Fe2SO4 3 kali adalah 4 gram. Oke, yang ditanyakan adalah tadi berapa, itu massa besinya aja. Berarti tanya gram Fe-nya berapa nih. Jadi dari 4 gram senyawa ini ya, besi 3 sulfat, besinya doang ada berapa gram kalau dimurnikan didapatkannya. Nah, ini bisa pakai rumus yang ini berarti ya, karena tanyakannya adalah massa. Nah, berarti sebelumnya kita masih butuh apa nih? Ar yang ditanyakan udah ada, senyawanya gramnya udah ada, apa yang belum ada yaitu mr-nya ya. Jadi kita cari dulu mr-nya. Mr Fe2SO4 3 kali. Berarti kita punya ArFe kali 2 ditambah ArS kali 3. Oke, S-nya kenapa kali 3? Karena di sini 1 ya dikurungkan 3 di sini, berarti kali 3 ya. Ditambah dengan ArO. Nah, di sini ada 4 kalikan dengan 3. Berarti kita punya 12 ya. Tinggal kita masukkan Fe 56 kali 2 ya. Ditambah S-nya 32 kali 3. Ditambah dengan O itu adalah 16 kali 12 ya. Berarti ini 112 ditambah 96 ditambah 19 kali 12. Oke, berarti 6 kali 2 12, 1 2 3 6 1. Oke, berarti dapat 192 ya. Oke, kita totalkan. Berarti 2 tambah 6 8, tambah 2 10. Berarti sini jadi 2 tambah 9 jadi 11, 11 tambah 9 jadi 20 ya. Berarti ini jadi 3 tambah 1 4 ya. Jadi MR-nya pas dapatkan dalam 400. Nah, baru deh kita masuk ke rumusnya ya. Berarti gram Fe adalah ArFe dikali jumlah Fe-nya dibagi dengan MR si senyawanya tadi Fe2SO4 3 kali dikali dengan gramnya Fe2SO4 3 kali. Tinggal kita masukkan ArFe tadi 56 kali jumlah Fe di dalam Fe2SO4 3 ada 2 ya. Dibagi MR-nya adalah 400 dikali gramnya adalah 4 gram. Oke, ini bisa dicoret. Ini 4-nya ya, sisa 1. Udah, berarti 56 kali 2 didapatkan 112 dibagi 100, berarti 1,12 gram. Nah, ini adalah massa dari besinya saja. Jadi dari 4 gram senyawa hanya terdapat 1,12 gram besi. Nah, ini untuk materi keadaan zatnya sudah bagian paling akhir ya, maka sudah selesai sampai di sini paket 8-nya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas paket 9 lanjutan dari perhitungan kimia ini. Jadi ada perhitungan kimia 2 ya. Kalau begitu kakak akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum